Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahimir rahman al-karimil mannan alladhi farada alaina as-siyama fi syahri ramadan wa huwa alladhi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, padahal atau sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Jamaah sekalian, salah satu syiar Ramadan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf. Asal arti kata i'tikaf di dalam bahasa itu adalah artinya diam, tetap, fokus. Itu arti i'tikaf di dalam bahasa. Sedangkan di dalam istilah menetapkan diri atau berdiam diri di dalam masjid untuk bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, bolehkah kemudian kita melaksanakan i'tikaf itu di rumah karena kondisi kita seperti yang kita rasakan sekarang dalam menghadapi COVID-19 ini? Inilah yang kemudian kita perlu pahamkan sehingga kita tidak risau, sehingga kita bisa tenang melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa hukum i'tikaf ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ijma' ulama menyatakan hukum daripada i'tikaf itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, kecuali kalau kemudian seseorang bernazar untuk i'tikaf, maka i'tikafnya kemudian hukumnya menjadi berubah menjadi wajib. Nah, dalam menjawab kemudian boleh tidaknya kita i'tikaf di rumah pada masa sekarang ini, yang pertama, kalau yang wajib, para ulama menyatakan yang wajib artinya yang kemudian berdasarkan nazar atau ada nazar, maka itu harus dilaksanakan di masjid. Masjid yang kemudian didirikan sholat jamaah, didirikan di dalamnya sholat Jumu'ah. Nah, sedangkan i'tikaf yang sunnah, maka melihat kondisi atau adanya darurat, ini bisa membolehkan kita semua untuk iktikaf di rumah. Yang pertama, bahwa melihat surat Al-Baqarah ayat 286, Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu memikulnya. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Kemudian di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhkan. Wa ma amartukum bihi
faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian atau menurut kemampuan kalian. Kemudian di dalam kaidah usul fikih ada kaidah yang menyatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, dan ada juga al-amru idza dhaqa ittasa'a. Suatu perkara apabila dirasakan sempit harus kemudian kita luaskan, kita longgarkan. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat, hadis, dan usul fikih ini kemudian para ulama menyatakan karena adanya ta'azur, karena adanya keuzuran, bahwa kita dilarang untuk kemudian pergi ke masjid dalam artian berkumpul, kemudian berkerumunan di masjid. Oleh karena itu para ulama menyatakan kebolehan kita beriktikaf di rumah masing-masing. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah menyisihkan, menempatkan tempat sholat kita yang kita tentukan di ruang-ruang yang ada di rumah kita, dan membersihkannya, kalau bisa kemudian memberikan wewangian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan selama kita iktikaf di rumah sama saja dengan apa yang kita lakukan ketika kita beriktikaf di masjid. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan memperbanyak sholat sunnah. Tentunya sholat sunnah yang kemudian sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar. Anistaghfiru rabbakum. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu kemudian kunci untuk kita bisa mensucikan diri atau tazkiyatun nafas adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan paling sedikit beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 marrah, 70 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 marrah, 100 kali dalam sehari semalam. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir-zikir yang lain. Apapun zikir yang kita ingat, bisa saja kemudian lewat tasbih subhanallah, lewat tahmid alhamdulillah, kemudian lewat tahlil la ilaha illallah, lewat takbir Allahu akbar. Mana saja yang kita mau, mana saja yang kita suka untuk zikir, kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita dalam keadaan beriktikaf. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan yang ada, selama beliau iktikaf, senantiasa kemudian mutadarasah, senantiasa tadarus Al-Quran. Kalau bahasa kita sekarang, sering nyetor ke Jibril alaihissalam. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran, lagi-lagi semampu kita dan sebagus bacaan kita aturkan ketika kita dalam keadaan beriktikaf. Penting kita ingat bahwa ketika kita membaca Al-Quran, haruslah kita membaca dengan bertajwid, dengan bertartil, dengan pelan-pelan, dengan penuh khusyuan, khudu' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita baca adalah kalamullah dzil jalali wal ikram. Dan kita hindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lidah kalian dengan cepat agar kalian kemudian cepat-cepat membaca Al-Quran itu. Jamaah rahimakumullah,
kemudian hal yang harus kita lakukan adalah sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kemudian seringkali dipertanyakan oleh para jamaah, bagaimana kita berdoa sedangkan kita tidak bisa berdoa dengan doa-doa bahasa Arab. Doa itu bisa saja dilakukan, kemudian diawali dengan hamdalah, kemudian solawat, kemudian kita isi doa kita A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita tutup dengan solawat dan kemudian hamdalah. Jamaah rahimakumullah, hal yang kemudian yang lain yang harus kita perbanyak selama kita beriktikaf adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan salawat yang memang diajarkan oleh beliau. Salah satu salawat yang diajarkan oleh beliau kepada umatnya adalah salawat yang kita baca di dalam tasyahud kita, yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwa Rasul SAW melarang kita untuk berselawat kepada beliau dengan selawat yang bantet, selawat yang hanya kepada beliau saja, tidak mengalir ke yang lainnya. Artinya kita hanya berselawat sampai ke beliau saja dengan menyatakan, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita berhenti. Ini selawat dilarang oleh beliau, karena setidaknya kemudian kita harus berselawat setidaknya sampai wa ala alihi wa sahbihi. Lebih panjang seperti apa yang ada di dalam solat kita itu akan lebih kemudian bagus. Dan kita harus ingat janji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas selawatnya dengan 10 rahmat. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan, atau boleh setidaknya kita lakukan, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ayat puasa yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.